Salam juga buat saudaraku yang ada di rumah menyaksikan ibadah ini. Kita percaya kita sudah mempersiapkan hati kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita yang selalu menjaga, melindungi kita, bahkan menuntun kita pagi ini, memberikan kita kesehatan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita percaya jikalau Tuhan kita undang di dalam ibadah kita, di dalam hati kita, Tuhan akan menjamah kita. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Mari siapkan hatimu. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Bapa yang besar. Dia Bapa yang sungguh mulia. Ini hati kami Tuhan. Ini kerinduan hati kami, bahkan harapan kami Tuhan. Kami mau Tuhan ada di dalam tangan-Mu. Biarlah segenap hati kami Tuhan, kami persembahkan hanya untuk Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Haleluya. 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 Kami berikan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Kami berikan hidup kami hanya untuk-Mu Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap hati kami. Biarlah Engkau mengurapi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami percaya Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini, biarlah Tuhan yang pimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya Yesus. Mari berikan hatimu kepada Tuhan pagi ini. Biar Tuhan menjamah setiap hati kita. Biar Tuhan masuk di setiap hati kita pagi ini. Haleluya.
Biarlah Engkau Tuhan memberkati setiap kami Bapa, akan mengurapi setiap hati kami Tuhan. Karena kami terlalu yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir di setiap kami saat ini. Mari sama-sama angkat pujian kepada Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku. Katakan Yesus anugerah yang terindah, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Amin Yesus, Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus Kau terbaik, Yesus Kau termanis di dalam hidupku. Mari dengan segenap hatimu katakan haleluya. Ucapkan isi hatimu kepada Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau Bapa yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami Tuhan. Hanya Engkau Tuhan menjadi andalan dalam hidup kami ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau kekuatan bagi setiap kami, Engkau harapan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bawa penyembahan kami Tuhan di hadirat-Mu. Kami bawa Tuhan isi hati kami kepadamu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Engkau Allah mengerti setiap apa yang kami alami saat ini. Karena Engkau curahan setiap isi hati kami Tuhan. Haleluya. Oh Yesus yang terbaik, Yesus yang terbaik. Haleluya Yesus Tuhan, Allahku yang sanggup mengubah setiap hati kami. Allahku yang sanggup Bapa. Haleluya. Yesus jamah hati kami Bapa, jamah setiap hidup kami. Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang di hadirat-Mu, menghampiri-Mu Bapa. Karena kami tahu Engkaulah satu-satunya jawaban di setiap pergumulan kami, di setiap isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Segala kemuliaan
sungguh luar biasa. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya percaya kepada-Mu Tuhan. Bagaimanapun Tuhan berat hidup kami lalui Bapa, kami hanya datang berseru dan memanggil Engkau Bapa. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Hanya Engkau Bapa yang sanggup memberikan kelegaan di setiap beban kami Tuhan. Kami hanya datang bersujud di kaki-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan mengangkat setiap masalah kami, setiap beban-beban yang kami hadapi saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mengerti setiap air mata kami Tuhan saat ini Bapa. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allahku yang sanggup Tuhan berikan sukacita bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih. Bila Tuhan Kau mampukan kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Karena kami tahu hati kami ini Tuhan hanyalah milik-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk mendekat kepada-Mu Yesus. Ajar kami Tuhan untuk kami selalu ada dalam Engkau. Bahkan Engkau laku yang sanggup menjamah kami Tuhan. Haleluya. Mari setiap kita, apapun yang kau alami saat ini, mari kau hanya datang kepada Tuhan. Jangan engkau berlari kepada manusia. Jikalau engkau datang ke manusia, engkau akan pasti kecewa. Tapi jikalau engkau datang kepada Tuhan, Dia Allah yang sanggup mengangkat setiap beban-bebanmu. Bagaimanapun berat yang kau lalui, engkau hadapi saat ini, Dia Allah yang sanggup memberikan kelegaan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kami di dalam hidup ini Tuhan, kami taruh Tuhan di kaki-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allahku yang sanggup. Engkau Allah yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya. ada seorang pun yang dapat kita menjadi curahan isi hati kita selain hanya Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari berikan hatimu untuk Tuhan saat ini, karena kita hanya perlu Tuhan di dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi,
setiap hati kita. Kita perlu Dia. Mari curahkan isi hatimu kepada Dia. Mari angkat pujian ini dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Biar Tuhan menilik setiap hati kita pagi ini. Haleluya Yesus. Kau di hatiku, Kau di pikiranku, dan bawaku mendekat. Di mana Kau tinggal, ku perlukan Tuhan. Menjamah hatiku, ku perlukan Tuhan. Hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Dengan segenap hati katakan, ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami perlukan dalam hidup ini. Menjawab hatiku, ku perlukan, ku perlukan Tuhan. Hidupku hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Dengan segenap hatimu katakan, ku perlu Kau Tuhan. Tuhan, isi hati kami, jamah hatiku, amin. Ku perlu Kau Tuhan. Hidupku hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku,
Tuhan. Engkau sungguh besar Tuhan. Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Apapun Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, hanya Engkau satu-satunya Tuhan jawaban di setiap hidup kami. Tuhan, Engkau melihat saat ini hati kami. Kami tidak bisa mengungkapkannya Tuhan. Engkau Allahku yang mengerti setiap kedalaman hati kami saat ini. Kami percaya Tuhan, lewat firman-Mu itulah Tuhan berikan kekuatan bagi setiap kami. Walaupun berat kami lalui Tuhan, kami hanya percaya kepada Engkau Allahku yang penuh kuasa. Allahku yang sanggup mengubah setiap air mata kami menjadi sukacita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik. Waktu ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Engkau Tuhan yang berkarya di setiap hati kami, bahkan di setiap hidup kami. Karena kami mau Tuhan mendengarkan isi hati-Mu. Biarlah Engkau berbicara bagi setiap kami saat ini. Kami duduk manis, membukakan hati, bahkan membukakan telinga kami Tuhan. Sehingga waktu ini tidak sia-sia. Tapi kami mau pergunakan waktu ini hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih. Terima kasih Yesus yang baik. Ini kami Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus, Engkau menyapa setiap kami Tuhan pagi ini. Haleluya Tuhan. Kita hanya yakin kepada Tuhan. Kita hanya yakin kepada Dia Bapa yang mengasihi setiap kita. Karena Dia tak pernah meninggalkan kita. Bahkan sehelai rambut pun tak pernah Tuhan abaikan. Dia selalu ada beserta kita, menjaga kita siang dan malam. Bahkan seumur hidup kita, Dia ada bersama kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hatimu. Buka hatimu untuk Tuhan saat ini. Haleluya. Dia akan menyapa setiap kita. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sebenarnya kita mau beri mari angkat pujian kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Haleluya. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Tuhan itulah Tuhan. Amin. Amin. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Kami yakin Tuhan. Yakin Tuhan memberkati. Amin. Engkau memberkati. Engkau melindungi burung di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu
Engkau mengenyangkan kami dengan kasih-Mu dan pertolongan serta perlindungan. Patutlah kami bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini ada dan duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan firman-Mu, memuji menyembah-Mu ya Tuhan, bahkan sebentar mengangkat setiap pokok-pokok doa kami kepadamu. Bapa, bawa kami terus masuk dalam hadirat-Mu. Berikan kami hati yang haus terus kepadamu ya Bapa, memelihara persekutuan yang indah dengan Engkau. Seberapa banyak kami Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan memakai kami, Tuhan memberkati kami ya Bapa, untuk masuk ke dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya mohon maaf karena ada gangguan di internet, kita tidak bisa menyiarkan. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, selamat pagi buat kita semua, amin. Suara saya agak terganggu Bapak Ibu ya. Kemarin kami menyaksikan pemberkatan nikah dari saudara sepupu saya yang adalah GPIB. Ada sesuatu yang menarik Bapak Ibu yang mau saya sampaikan buat kita. Saya memperhatikan kemarin ya ibadah dari awal begitu sportif luar biasa. Saya mengamati terus memperhatikan liturgi mereka, tata cara mereka, pelayan-pelayan mereka. Saya merenungkan begitu, saya terberkati. Saya perhatikan sampai selesai ibadah itu, tidak ada yang keluar masuk, semua duduk diam tentram. Dan memang mereka semua mengikuti liturgi yang sudah dibuat di situ, tidak ada satupun yang melenceng. Tetapi yang saya perhatikan di situ Bapak Ibu, betapa semua umat Tuhan, jemaat Tuhan yang beribadah itu mereka kusuk semua dalam hadirat Tuhan. Wah, luar biasa mereka ini saya pikir. Dan ketika mau persembahan pun mereka bikin petunjuk arah, tanda panah dari kanan ke kiri. Sebelah sono dari kiri ke kanan. Setiap jemaat yang masuk begitu sportif. Harus ada daftar nama, daftar online. Harus juga dicek segala sesuatu suhu. Dan harus juga menunjukkan sudah vaksin. Wah, ini luar biasa mereka ini. Di situ saya perhatikan Bapak Ibu ya, betapa sebagai anak Tuhan yang jikalau kita memperhatikan di dalam setiap ibadah, saya merenungkan luar biasa, suasana teduh. Bedanya memang dengan kita. Kalau mereka pujian itu, kalau bahasa saya, pujian yang sedih semua. Tidak seperti kita ada worship, ada praise gitu ya. Tidak seperti kita. Tapi yang menarik saya lihat di situ tertibnya perjalanan ibadah itu, tertib acaranya itu. Di hati saya ini kita harus boleh terapkan. Kadang-kadang kita kan sudah ibadah raya nih maksudnya. Ada yang ke kamar mandi. Rupanya gereja-gereja lain sebelum ibadah mereka ke toilet. Selama ibadah tidak ada yang ke toilet gitu. Jadi pelayan-pelayan mereka itu, hamba Tuhan di sono, mereka di belakang menjaga. Tidak ada yang keluar masuk pintu. Nah ini saya perhatikan Bapak Ibu ya, yang boleh juga menjadi teladan buat kita. Untuk apa? Untuk menghormati ibadah. Supaya ibadah kita berkenan kepada Tuhan, supaya pujian penyembahan kita berkenan kepada Tuhan, dan mata Tuhan tertuju kepada kita. Saya teringat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu kami ada
ke daerah Binjai, Medan ya. Tepatnya daerah Pangkalan Susu. Jadi itu ke sana kita harus naik kapal. Jadi waktu itu pekerjaan masyarakat di sana kelapa sawit. Dan mereka sedang merindukan tempat ibadah di komplek mereka. Mereka sangat antusias. Kita tahu kehidupan di sana, saya melihat, waduh luar biasa perjuangan anak-anak Tuhan. Jadi waktu itu tahun berapa ya lupa saya, sama Bu Murni waktu itu. Jadi di situ ada tempat yang kita bikin acara. Di sana kita ada berapa hari ya. Ada satu tempat yang kita bikin acara KKR waktu itu malam-malam. Dan itu tanah tidak rata, bergelembung-gelembung dan ada sedikit memang yang rata. Terus mereka bilang, Pak, kami rindu di komplek kami ini ada rumah Tuhan, supaya kami tidak harus keluar jauh, harus naik kapal. Karena kalau naik kapal ada resikonya Bapak Ibu. Resikonya apa? Pasang surut. Waktu kami pulang habis acara itu waktu itu lagi surut. Jadi kapal kita kandas, airnya hilang semua. Nah itu yang doa mereka. Jadi waktu itu saya katakan kita berdoa kepada Tuhan, kita bergumul. Sudah berapa lama Bapak Ibu berdoa untuk itu? Kita sudah puluhan tahun. Nah jangan pernah takut, jangan pernah kecewa. Kalau Tuhan sudah berbuat, kalau Tuhan sudah berkarya, tidak sampai hitungan puluhan tahun. Kalaupun kita sudah berdoa bergumul sekian lama. Waktu itu Bapak Ibu ya malam-malam sudah mulai gerimis. Mereka pasang tenda, mereka pasang tikar. Jadi waktu itu saya yang mimpin acara, kami berdoa di tempat di mana saya berdiri ini. Kita minta di sini rumah Tuhan. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi beberapa tahun ke depan, 2 tahun berikutnya, mereka sudah datang melaporkan, benar Pak Pendeta. Percis kami sudah membangun gereja di tempat kita acara malam-malam itu, di tempat Bapak berdiri itu. Hati saya langsung, waduh Tuhan, puji Tuhan. Pengen rasanya buru-buru ke sana melihat gitu kan ya. Mereka bersemangat, mereka sangat bersuka cita. Tolong dong Pak kalau bisa tim dari sono dari Jakarta untuk melihat ini tempat sekarang sudah ada rumah Tuhan. Waktu kami ke sana Bapak Ibu, di sana belum ada seperti di kita ya WC umum. Ada WC umum, toilet tapi manual. Ya, jadi itu mereka hanya gali lubang gitu ya kayak sumur, lalu dikasihlah balok panjang begitu. Itu biasanya yang bisa nangkring di situ yang sudah ahli. Kalau nggak ahli bisa kejebur juga dia. Jadi ada satu hamba Tuhan teman kita panitia di sana. Karena memang tidak terbiasa mungkin ya, kejebur. Bayangkan. Lalu mereka bilang, Pak itu yang kemarin Pak Pendeta yang kejebur di sumur itu, kita sudah buatkan sumur. Nah maksud saya di sini Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa segala sesuatu ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita meminta dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan berikan. Amin. Ini yang menjadi kerinduan kita bersama. Saudara sepupu saya yang semalam itu, saudara, berapa lama kalian pacaran? 8 tahun. Lewat mana ketemunya? Facebook, medsos. Saudara saya ini tinggal di Medan. Dia kerja di penjara di lapas Medan. Si perempuannya ada di Bintaro. Coba kalau kita pikir-pikir ya Bapak Ibu, kok bisa ketemu? Orangnya di Medan, laki-lakinya di Medan, perempuannya di sini di Jakarta di Bintaro. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, amin. Sangat meriah itu acara semalam. Habis dari gereja tadi yang saya katakan begitu sportif semua, kita untuk resepsi dibawa ke hotel. Waduh. Nah Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang kita meminta kepada Tuhan, yang kita bergumul kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berikan.
Hanya waktu yang membedakan. 1 hari di hadapan Tuhan, 1000 hari di hadapan manusia. Jangan pernah kita mengeluh apapun yang menjadi persoalan kita. Saya lihat istri saya ini semalam, Bapak Ibu ya, begitu bersemangat ya. Taulah kalau orang Batak pesta sampai nyanyi-nyanyi begini. Mama jaga kesehatan, saya sudah sehat katanya, puji Tuhan. Karena melihat suasana begitu luar biasa. Nah itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita semakin akhir-akhir ini, semakin kita datang dan teguh dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sebab kenapa Bapak Ibu? Saya bacakan di sini buat kita Mazmur 33 ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersaksi yang tadi saya ceritakan kenapa bisa demikian terjadi. Karena mata Tuhan tertuju kepada anak-anaknya. Mata Tuhan tertuju kepada setiap persoalan kita, pergumulan kita, doa kita. Amin. Yang Tuhan butuhkan dari kita, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan membawa kita kepada suasana yang lebih indah. Asal jangan kita menjadi lemah dan kecewa. Acara yang tadi malam saya katakan itu buat saya luar biasa. Meskipun dalam situasi pandemi ya, kita berkali-kali dipantau dan diingatkan oleh petugas hotel. Mungkin buat mereka juga ya, hal yang baru kali acara seperti itu. Ya nyanyi, ada nyanyi pujian, ada pop, itu dikasih uang begitu ya. Nah tetapi yang saya mau katakan di sini bahwa dalam segala sesuatu kalau kita melakukan itu kepada Tuhan dengan hati yang tertuju, dengan hati yang sungguh, mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin. Artinya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, buat hati Tuhan tertuju kepada masalah kita, buat hati Tuhan tertuju kepada persoalan kita, pergumulan kita. Dikatakan tadi di situ, kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Yang takut kepada Tuhan, yang berharap akan kasih setia Tuhan. Siapakah mereka yang takut kepada Tuhan? Nah ini yang menjadi pergumulan kita pada pagi hari ini. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Siapakah mereka yang takut akan Dia? Mereka adalah orang-orang yang bersaksi tentang Tuhan. Siapakah mereka yang takut akan Dia? Mereka yang menampilkan gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Amin ya Bapak Ibu ya. Kalau kita melihat misalnya tokoh-tokoh agama berkumpul, kita akan bisa melihat mereka siapa, dari mana? Dari pakaiannya, dari tampilan hidupnya. Oh, ini rohaniawan. Oh, ini Pak Kiai. Oh, ini Pak Pendeta. Oh, ini imamnya. Oh, ini penatua. Semalam itu mereka kalau yang penatua semua pakai seragam dan itu semua pakai jubah Bapak Ibu. Oh, ini penatua, ini pendeta. Oh, ini tim PW-nya.
Singersnya itu semalam yang sudah tua-tua Bapak Ibu, tapi suaranya jauh sekali melengking luar biasa. Sudah umur semua di atas 60 itu. Mereka yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka inilah yang takut, yang dikatakan takut akan Tuhan. Mereka yang memuliakan Tuhan dengan pujian penyembahan kepada Dia. Dengan perbuatan-perbuatan kita, dengan doa-doa kita. Perhatikan Bapak Ibu, sebab kenapa kalau kita harus demikian, ayat 19 dikatakan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut. Perhatikan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Jika itu kita lakukan, dikatakan melepaskan jiwa kita, jiwa saudara dan saya daripada maut. Sebab kenapa? Mata Tuhan tadi sudah tertuju kepada kita semua yang hadir pagi hari ini. Bukan hanya melepaskan daripada maut, di situ juga dikatakan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Amin. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Tuhan menjamin, Tuhan memelihara hidup kita, Bapak Ibu sekalian, pada masa kesukaran, pada masa kelaparan. Sesungguhnya tidak ada yang terlalu sulit ya Bapak Ibu ya. Jiwa kita dilepaskan daripada maut, hidup kita dipelihara pada masa kesukaran, pada masa kelaparan. Apalagi dikatakan di situ, jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ketika jiwa kita menantikan Tuhan dengan hati yang tertuju tadi kepada Dia, yang mereka memelihara persekutuan yang intim dengan Tuhan, jiwa kita tadi akan diselamatkan daripada maut, dan kita akan diselamatkan daripada masa kesulitan, pada masa kesukaran. Itu sebabnya jiwa kita menanti-nantikan Dia, sebab Dia adalah penolong dan perisai kita. Tahu perisai ya Bapak Ibu ya? Perisai itu ya mungkin seperti tameng ya, begitu ya, tameng yang kalau ada demo kerusuhan polisi kan ada dipegang itu tameng. Kalau dia dilempar batu, tamengnya yang kena. Ada pelindung. Menjadi pelindung, menjadi perisai bagi kita. Ini sesuatu yang menjadi perlindungan kita pagi hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami seperti kami berharap kepadamu. Beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu kami pernah bikin acara di Tobasa, di Toba Samosir, sekarang menjadi Toba. Jadi waktu itu kita diundang oleh Bupati, tim kita dari Jakarta ya. Jadi kita bikin acara di lapangan disebut lapangan Merdeka di depan kantor gubernur Bupati. Jadi waktu sore-sore Bapak Ibu kita acara mulai jam 7. Jadi kita sore-sore jam 5. Jadi kita berkeliling lapangan itu berdoa. Keliling lapangan ya lebih besar dari lapangan sepak bola. Jadi kita lari keliling-keliling, sudah mulai rintik-rintik. Lalu Pak Bupati ini dia berpesan kepada pegawainya. Bayangkan Bapak Ibu, saking mereka takut terganggu acara pada malam hari itu, mereka bilang, wah ini bakal hujan ini. Wah ini acara bisa terganggu ini. Nah, terus bagaimana Pak Bupati? Jadi mereka bermaksud untuk memanggil pawang hujan. Pawang hujan, supaya enggak hujan maksudnya Pak Jimmy. Supaya acara tidak terganggu. Jadi mereka sembari kita jalan-jalan lari keliling begitu ya. Mereka bisik-bisik, panggil siapa yang ahli, saya enggak ngerti ya, seperti apa pawang hujan. Supaya enggak hujan maksudnya. Ini udah mulai gelap mau hujan ini. Jadi kita waktu kita semakin kencang larinya berdoa. Jadi abangnya istri saya yang si Pak Hotben itu Pak Bupati
Tidak perlu kita mengangkat tangan kepada Tuhan. Kita berteriak kepada Tuhan. Buat hati Tuhan tertuju kepada acara kita supaya acara ini bisa berjalan dengan baik. Tidak perlu. Siapa itu pawang hujan katanya. Akhirnya si Pak Bupati agak senyum-senyum, Bapak Ibu, agak sedikit malu. Benar-benar tidak ada hujan. Kita keliling, ayo kita makin berteriak, kita berdoa. Mereka tidak terbiasa dengan hal yang demikian, Bapak Ibu. Kita lari kelilingin itu lapangan, berdoa kepada Tuhan, dan benar-benar hujan tidak jadi turun. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita melihat kehidupan akhir-akhir ini semakin sulit, semakin menghimpit iman percaya kita. Tapi satu hal yang kita harus tahu pada pagi hari ini, jika mata Tuhan tertuju kepada kita, tidak ada sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Meskipun mungkin diprediksi akan ada varian ketiga, di sana sudah mulai gawat, di sini sudah mulai gawat. Saya mau berkata kepada kita Bapak Ibu, jangan terpengaruh akan hal itu. Tapi mari kita buat mata Tuhan, hati Tuhan tertuju kepada kita. Sekalipun itu harus terjadi, tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan tetap sempurna atas kita. Amin. Asal kita tidak menjadi lemah. Karena tadi sudah dijaminkan kepada kita melepaskan jiwa mereka daripada maut. Ini jelas Bapak Ibu firman Tuhan. Dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Hidup kita dijamin oleh Tuhan. Nah, yang kita renungkan pagi hari ini, bagaimana hari-hari kita ke depan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Lewat itu semua kita buat mata Tuhan tertuju kepada kita. Jika mata Tuhan sudah tertuju kepada gereja ini, sudah tertuju kepada keluarga kita, sudah tertuju kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita, tidak ada yang sulit dalam hidup ini. Karena Allah yang kita sembah dalam Yesus adalah Allah pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang pemilik langit dan bumi beserta isinya. Ini adalah jaminan bagi kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa yang menanti Tuhan inilah yang terus kita pelihara. Kadang-kadang akhir-akhir ini Bapak Ibu ya, sudah banyak orang malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, jarang menyentuh Alkitab. Padahal dikatakan iman bertumbuh dari pendengaran akan kebenaran firman Tuhan. Iman kita bertumbuh dari kebenaran firman yang kita dengar, yang kita baca, yang kita ucapkan. Sebab kenapa? Ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa sulit, firman-firman inilah yang dimunculkan oleh Roh Kudus yang untuk diingatkan, menguatkan kita. Amin. Jadi kalau jarang baca Alkitab, firman yang mana yang mau diingatkan? Gak pernah sentuh Alkitab, gak pernah buka Alkitab. Apa yang menjadi kekuatan kepada kita dari Roh Kudus? Nah, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya mata Tuhan tertuju kepada kita, peliharalah persekutuan yang indah dengan Dia dan teratur. Amin. Tidak ada solusi lain. Sebab jika itu yang kita lakukan, semua tingkap-tingkap langit, pintu-pintu berkat akan dibukakan buat kita. Jemaat Tuhan di tempat ini, kita tahu apapun yang menjadi pergumulan kita, kesulitan apa yang sedang kita hadapi, mari kita semakin sungguh-sungguh untuk kita percaya kepada Dia, supaya mata Tuhan tertuju kepada kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Sungguh Tuhan kami bersyukur oleh anugerah-Mu kami boleh ada di tempat ini. Oleh karena itu ya Bapa, kami tidak mau sia-sia datang ke tempat ini. Biarlah Tuhan Roh-Mu yang senantiasa memberikan kami kemampuan,
sehingga kami tetap bisa berdiri di dalam kebenaran firman-Mu, hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Tolong kami Bapa, beri kami kekuatan. Kami percaya Tuhan, jika hati kami senantiasa datang dan haus kepada Tuhan, dan Tuhan akan membawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Apa yang boleh kami dengar pagi hari ini ya Tuhan, biarlah itu boleh menjadi rema di hati kami. Dan setiap kami yang ada di tempat ini dengan berbagai masalah, dengan pergumulan, dan kami sadar ya Tuhan pagi hari ini, jika hati Tuhan tertuju kepada kami, mata Tuhan tertuju kepada kami, maka pergumulan persoalan kami akan terselesaikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat pagi hari ini. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Berkatilah mereka ya Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar boleh terpatri di hati kami yang terdalam. Terpujilah Tuhan yang kami sembah. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi terima kasih buat Bapak Pendeta Muda Jainasi Ringo, biar firman Tuhan yang pada pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya ini boleh terus menjadikan kekuatan dan penghiburan bagi ya jiwa dan roh kita gitu. Memang akhir-akhir ini saya juga mengalami banyak tantangan gitu ya dalam pelayanan. Saya itu benar bergumul berat gitu ya. Saya cuma bisa tersungkur di kaki Tuhan gitu. Saya cuma memikirkan gimana ini kedepannya pelayanan nih, baik di Cipulir maupun di Ciledug. Saya tuh hati saya cuma hanya berserah aja sama Tuhan. Saya tuh nggak pernah dulu gitu untuk dikasih percaya untuk menggembalakan gereja. Kan selama almarhum masih hidup, ya saya cuma taunya kan papa saya itu lah gembala gitu. Dan saya cuma anaknya yang ketika almarhum meninggal, saya sebenarnya belum dipersiapkan untuk itu. Tapi saya hanya cuma berserah aja sama Tuhan. Kemampuan saya apa adanya itulah ya yang akan terus saya jalankan gitu. Ya saya sih percaya gitu setiap firman yang tertulis di dalam Alkitab itu akan terus menguatkan saya sehingga saya bisa menjadi seorang yang lebih lagi mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, sehingga terus menjadi saluran berkat bagi jemaat-jemaat baik di Cipulir maupun di Ciledug. Ya jadi firman Tuhan untuk pada pagi hari ini terus mengingatkan kita supaya kita lebih lagi semangat untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Kalau kita merasa jenuh, rasanya tuh baca tulisan Alkitab yang begitu kecil-kecil gitu menyakitkan mata gitu ya, nanti roh dan kerohanian kita akan semakin lemah. Ya sekali lagi terima kasih buat firman Tuhannya ya Pak Ringo ya, yang terus menegur kita semuanya, baik yang datang ke tempat ini maupun yang menyaksikannya secara online. Ya harapan saya ya sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Saya tuh kepengen sekali baik di Cipulir maupun Ciledug tuh menciptakan keharmonisan yang luar biasa gitu. Saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung. Saya percaya gitu di tahun 2022 apapun kasusnya, ya kasus COVID-nya, kita harus tetap bangkit. Saya merindukan orang-orang yang rindu berdoa, mendoakan gereja ini, mendoakan GBI Hope Ciledug. Saya merindukan orang-orang yang semakin lebih lagi mendekatkan diri pada Tuhan.
Ya, saya selalu beriman, berharap dan percaya. Apapun rintangan dan tantangan dalam pelayanan, saya terus tetap serahkan semuanya itu sama Tuhan. Ya, seperti yang kita ketahui ya, ada varian baru lagi dari Afrika Selatan. Varian ini katanya penularannya lebih ganas lagi daripada varian Delta. Saya sempat lemes juga dengar berita ini gitu. Ya, banyak negara yang melarang penerbangan dari Afrika Selatan dan negara-negara tetangganya ke Eropa, ke Amerika. Nggak tahu di Indonesia ini udah cepat-cepat dilarang belum penerbangan dari sana. Ya, kita terus berdoa supaya varian ini jangan sampai masuk ke Indonesia, karena varian ini udah varian yang dinamakan Omicron. Ini banyak jenis variannya, saya itu sampai bingung gitu. Ini maksudnya apa ya, varian tapi melahirkan varian-varian yang beraneka ragam gitu. Katanya kalau saya baca ini bisa kuat terhadap vaksin. Jadi vaksin yang sudah disuntikan ke kita ya nggak ampuh gitu. Tapi ya kita percayalah, berdoa gitu supaya Tuhan menyertai bangsa dan negara kita, supaya pemerintah diberikan hikmat gitu gimana caranya supaya menangkal jenis virus ini masuk ke Indonesia. Mari kita satukan dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini kami sekali lagi berdoa, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Jainar Siringo-Ringo sudah mengetuk pintu hati kami, supaya kami tidak lagi mengandalkan kekuatan kami sendiri, tetapi kami terus lebih lagi mengandalkan Kau ya Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh terus mengingatkan kami supaya kami terus tetap bersemangat mencari-Mu ya Tuhan. Semakin lebih lagi semangat untuk menjadi pemburu-pemburu-Mu ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami berdoa, biarlah firman-Mu ini boleh terus ya Bapa menjadi kecintaan kami ya Bapa, untuk lebih lagi kami baca dan renungkan dan praktekkan dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga melalui kehidupan kami ya Tuhan, kami boleh terus membawa dampak yang luar biasa bagi orang-orang lain di sekeliling kami ya Tuhan, dimanapun kami tinggal, dimanapun kami bekerja, dimanapun kami beribadah ya Tuhan. Kami terus berdoa ya Bapak, biarlah firman-Mu terus ya dan amin ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Kau terus memberkati setiap para pendoa-pendoa-Mu di Gereja GBI Cipulir ini ya Tuhan, baik yang hadir ke tempat ini maupun yang menyaksikannya secara online. Dan kami percaya ada berkat-berkat yang luar biasa yang Kau telah sediakan bagi hidup kami ya Tuhan. Terus kami berdoa ya Bapak untuk Gereja GBI Cipulir ini. Kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, biar gereja ini boleh terus Kau pakai ya Tuhan, untuk lebih lagi ya Tuhan menyentuh setiap orang-orang yang belum mengenal Kau ya Tuhan. Kami percaya tempat ini terus dipenuhi dengan jiwa-jiwa baru ya Tuhan, karena ada hadirat-Mu ya Bapak, ada di tempat ini setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Kami terus berdoa, biarlah Tuhan yang turut bekerja menyertai gereja ini ya Tuhan. Kami terus berdoa, biar Kau berkati Bapak Gembala kami ya Tuhan, Bapak David Trisnadi ya Tuhan, beserta Ibu Sarah dan ketiga anak mereka. Biar Tuhan terus berkati kehidupan mereka. Apapun yang mereka perbuat, Tuhan selalu buat berhasil ya Tuhan. Biarlah dalam pelayanannya menggembalakan gereja ini ya Tuhan, Tuhan akan terus buat naik dan tidak turun ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami sekali lagi serahkan keluarga Bapak Gembala ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan juga buat tim penggembalaan di tempat ini, Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan pimpin ya Tuhan. Tuhan lindungi ya Bapak, keluarga demi keluarga di tim penggembalaan GBI Cipulir ini. Biar Tuhan terus bekerja ya Bapak. Biarlah pelayanan mereka Tuhan terus buat naik dan tidak turun. Dan pekerjaan mereka Tuhan terus buat berhasil ya Tuhan Yesus. Kami sekali lagi serahkan setiap keluarga tim penggembalaan di Gereja GBI Cipulir dalam tangan pengasihan.
Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat GB Cipulir, biar jemaat-jemaat di gereja GB Cipulir ini boleh terus memiliki hati yang semakin mencintai Engkau, hati yang rindu untuk terus menjadi jemaat yang setia beribadah di tempat ini, dan menjadi jemaat-jemaat yang baik dan mengasihi sesamanya ya Tuhan. Kami terus berdoa biarlah setiap pergumulan, setiap keluhan hati mereka ya Bapa, biar Tuhan terus dengar ya Tuhan. Biar Tuhan terus ya Bapa menjawab ya Tuhan dan menolong setiap jemaat-jemaat di GB Cipulir ini ya Tuhan. Keluh kesah mereka ya Bapa, persoalan ya Tuhan, tantangan yang mereka hadapi ya Tuhan sekarang ini. Engkau tahu ya Tuhan, banyak dari jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang kehidupannya semakin sulit ini ya Tuhan. Tapi kami terus berdoa percaya Tuhan, setiap jemaat di GB Cipulir ini akan terus Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan kebutuhan mereka. Tolong kami ya Tuhan, tim penggembalaan ya Bapak, untuk terus bisa memperhatikan setiap jemaat-jemaat di gereja ini ya Tuhan. Supaya tim penggembalaan di gereja ini ya Tuhan boleh benar-benar terus menyalurkan ya Tuhan berkat dan semangat. Supaya kami terus bisa memberi semangat kepada jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami serahkan seluruh jemaat di GB Cipulir ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga berkati gedung ITC Cipulir Mas ini. Biar Tuhan terus memberkati para manajer Tuhan, manajemen di tempat ini, supaya mereka terus tetap bekerja keras dan memiliki ide-ide baru ya Tuhan. Bagaimana bisa membangkitkan tempat ini ya Tuhan di masa pandemi yang belum kunjung selesai. Dan kami percaya ya Tuhan, gedung ini akan dipenuhi dengan orang-orang yang rindu untuk berjualan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus percaya para owner di tempat ini Tuhan berkati dengan melimpah-limpah. Biar mereka terus tetap memperjuangkan tempat ini sehingga tempat ini boleh kembali ramai. Sekali lagi kami serahkan gedung ITC Cipulir Mas ini ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk bangsa dan negara yang kami cintai Tuhan. Bangsa dan negara Indonesia. Oh Tuhan, kami bersatu hati berdoa dari tempat ini. Mendoakan ya Bapak untuk negara yang kami cintai ini ya Tuhan. Oh Bapak, kami bersatu hati berdoa untuk pemerintah di negara ini ya Tuhan. Untuk Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, berserta kabinet menteri, para pemimpin di MPR, di DPR, hingga sampai pemimpin yang terendah. Kami berdoa ya Tuhan. Kami percaya mereka akan terus tetap bekerja dengan sungguh-sungguh. Bisa membawa negara ini semakin naik ya Tuhan. Bisa membawa negara ini semakin lebih lagi bisa mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia yang berjumlah penduduknya kurang lebih 275 juta jiwa. Dan kami percaya ya Tuhan, negara ini boleh terus mengalami pemulihan dari segi perekonomian ya Tuhan, dari segi kesehatan. Kami terus berdoa ya Bapak, biar perekonomian di negara ini boleh terus bangkit ya Tuhan, dan pemerintah terus gencar untuk membuka lapangan pekerjaan baru, sehingga warga negara Indonesia yang membutuhkan pekerjaan bisa mendapatkan pekerjaan yang layak ya Tuhan, dan taraf hidup mereka ya Bapak semakin naik ya Tuhan. Kami terus percaya dengan iman kami ya Tuhan, bahwa Indonesia akan terus menjadi negara yang luar biasa di mata dunia yang ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau terus juga turut bekerja dalam penanganan virus corona ini. Kami bersatu hati berdoa ya Tuhan, supaya pandemi ini boleh segera berakhir dari bumi Indonesia. Oh Tuhan, tolong ya Bapa, biarlah Indonesia ya Tuhan disertai oleh Engkau ya Tuhan. Setiap warga negara Indonesia yang sekarang ini sedang sakit,
karena virus corona ya Bapak, biarlah kesehatan mereka Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Obat-obatan yang mereka ambil ya Tuhan, dan oksigen yang mereka hirup, biar terus memulihkan kondisi tubuh jasmani mereka ya Tuhan. Sehingga mereka yang harus isolasi, baik itu isolasi mandiri maupun isolasi di rumah sakit, mereka mengalami kesembuhan daripada Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka boleh sembuh total dan bisa kembali bergabung dengan keluarga mereka masing-masing ya Tuhan. Terus kami berdoa ya Bapak, biar tim medis, dokter, perawat, suster ya Tuhan, yang terus menangani para pasien corona ini, biar mereka dilindungi oleh Engkau ya Tuhan. Tubuh jasmani mereka kebal ya Tuhan, sehingga mereka tidak mudah jatuh sakit ya Bapak oleh berbagai macam penyakit apapun Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami berdoa, kalaupun berapa hari ini ya Tuhan kami mendengar berita ada varian virus corona yang baru ya Tuhan yang ditemukan di Afrika Selatan. Kami terus berdoa ya Tuhan, tolong ya Tuhan, kami tidak mau ya Tuhan melihat virus ini ya Tuhan ada di negara ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapak, biar Tuhan tutup bungkus negara ini dengan kuasa darah-Mu, sehingga virus ini tidak ada di negara ini dan menjangkiti semakin banyak orang ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, biar virus ini ya Bapak tidak mendarat di negara ini ya Tuhan. Tolong ya Bapak, biar negara-negara lain yang juga sedang berjuang untuk mengatasi pandemi ini ya Bapak, biar Tuhan terus memberikan kekuatan bagi pemerintah-pemerintah di negara-negara lain ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengatasi dan menekan rantai penularan virus corona ini ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, negara-negara di benua Eropa yang sekarang ini kena hantaman begitu berat, kami bersatu hati berdoa biar negara Eropa dipulihkan ya Tuhan. Mereka bisa mengatasi pandemi ini sampai tuntas ya Tuhan, supaya tidak lagi menyebar ke negara-negara lain ya Tuhan, ke Asia, ke Amerika Utara, ke Amerika Selatan, ke Afrika, ke Australia. Oh Tuhan, kami percaya ya Tuhan, memasuki tahun 2022 ya Tuhan, pandemi ini tetap akan semakin hancur di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapak, biar negara-negara lain ya Tuhan diberkati dan disertai oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah pokok-pokok doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dan kami percaya setiap doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan, kami imani dan kami yakini bahwa Kau pasti menjawab dan dengan caramu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu sama yang lain. Kiranya Tuhan sertai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Sekali lagi kami tidak lupa berdoa untuk ibadah besok, ibadah raya hari Minggu besok ya Tuhan di tempat ini. Kami bersatu hati berdoa biar Tuhan sertai ibadah GB Cipulir besok jam 9 pagi di tempat ini. Biar Tuhan penuhi ruangan ini dengan kemuliaan-Mu. Dan kami percaya ibadah besok akan semakin luar biasa. Orang sakit disembuhkan, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang bisu bisa berbicara, orang tuli bisa mendengar. Kami percaya ada mukjizat terjadi di tempat ini, karena ada kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekali lagi kami serahkan ibadah raya besok di Cipulir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kuasanya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dan penyertaan Tuhan Yesus Kristus, tuntunan dan pimpinan oleh Roh Kudus, menyertai kita semuanya, mulai dari hari ini seterusnya sampai selama-lamanya. Mari kita semuanya yang percaya kepada yang katakan, amin.